Ibu Dian Setiarini, yang terhormat kepada teman-teman semua, rekan guru. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmatnya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi dan penerapan budaya positif. Dan tidak lupa juga kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Ini adalah untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Ibu-ibu, untuk mulai acara ini kita buat kesepakatan bersama. Di forum ini apa nanti yang akan kita sepakati bersama sebelum saya mulai. Coba mungkin ada usul atau ide apakah yang kita sepakati sekarang? Coba ibu mengikuti dari awal sampai ke akhir. Mengikuti dari awal sampai akhir, ya. Terima kasih Bu. Apalagi? Izin bila mau keluar atau izin, ya. Apalagi Bu? Kalau jelas boleh tanya ya Bu ya. Boleh, kalau belum jelas bisa tanya. Bu Munawwarah. Aktif, ya. Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Nah, apa yang punya gambaran artian budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ye. Apalagi? Apa Justin? Segala sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi baik. Segala sesuatu yang menjadi orang lebih baik. Ya. Tidak usah kenalan ya Bu ya, sudah kenal ya? Ya. Nama saya Ika Diningsih. Alamat fotonya siapa ya? Oh iya. Nah, ini saya calon guru penggerak Angkatan 7. Ya, TK1 Atap Linggo, lembaga saya, Kecamatan Kajet, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu profil tentang diri saya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai diri sendiri maupun anggota masyarakat. Kodrat-kodrat tersebut adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah zaman atau waktu anak berada. Nah, berarti menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu dalam pembelajaran menyesuaikan perkembangan zaman dan menyesuaikan lingkungan di sekolah kita. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Siapa yang tahu berpihak pada murid apa Bu? Maksudnya apa? Berpihak pada murid. Mengikuti kemauan murid. Mengikuti kemauan murid Sesuai kebutuhan murid. Sesuai kebutuhan murid. Apa Male? Ya. Berpihak pada murid semua benar. Ada yang kita harus mengikuti sesuai minat bakat anak, kebutuhan anak, dan harus berpusat pada anak. Anak itu yang aktif. Kalau di kita sudah biasa seperti itu ya Bu ya? Ya, kalau di PAUD sudah, insya Allah sudah terbiasa kalau anak-anak itu yang aktif. Budaya positif ini berarti anak-anak diharapkan bisa bertanggung jawab. Di modul ini yang kita pelajari adalah ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yuk kita bermain dulu. Wah, ada gambar apa? Coba tangannya mengepal semua ibu-ibu. Nah, terus yang kanan ya. Tangan kanan. Nah, di sini kita mau bermain dulu. Anda adalah A. Nah, misalkan nanti ada dua orang, A dan B. Nah,
Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala. Nah, pokoknya berharga ya. Nah, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B, ini yang B. Mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Apakah Anda boleh atau tidak? Tidak. Coba, misalkan nih, Buhol kenceng, pegang. Coba Bu Nenek merayu Buhol, apakah Buhol mau? Boleh nggak Buhol? Padahal Bu Nenek sudah merayu nih. Nggak boleh Buhol, kenapa Buhol? Karena ini adalah satu yang sangat berharga dan itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Oke. Dengan kenangan. Iya. Nah, ini dari kegiatan cobalah buka. Jadi, kan kita meminta seseorang itu untuk membuka kepalanya, tapi tetap banyak yang tidak mau karena di dalamnya ada barang yang berharga milik kita. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi diri kita, bukan orang lain, ya. Seperti tadi dirayu tetap tidak bisa. Berarti itu adalah kendali kita. Nah, kendali kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita. Berarti kita itu tidak gantung sama orang lain. Jika dikaitkan dengan murid, yaitu kita tidak dapat memaksakan kehendak. Kita terhadap murid belajar sesuai dengan bakat dan minatnya seperti tadi Bu Sri matur. Nah, guru hanya mengontrol perilaku murid. Apabila ada perilaku yang negatif, maka guru berusaha membimbing dan mengarahkan agar murid berperilaku positif. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Misalkan kita membuat beberapa kelompok kecil ya. Di kelas kita biasanya paling banyak 3 kelompok. Nah, misal kita memiliki tema bunga. Nah, kita sediakan alat-alat peraga di situ. Bisa menggunakan media lospat, bisa menggunakan media apa saja yang ada di lembaga kita. Nah, dari 3 kelompok itu pasti kan tidak sama semua ya. Misalkan di kelompok 1, Bu, saya mau menggambar bunganya menggunakan melukis. Di kelompok ini melukis. Tetap temanya 1 bunga, membuat bunga. Nah, yang di kelompok yang satunya lagi, Bu, saya mau membuat bunga tapi menggunakan alat-alat ini, ada biji-bijian, ada ranting, ada daun. Nanti bentuknya jadi bunga loh. Boleh, bisa menggunakan seperti itu. Nah, tapi kan tetap tujuannya bunga ya. Satu lagi kelompok yang satu, misalkan, Bu, aku mau buatnya pakai bunga yang asli. Wah, mau dirapikan, ditata di vas bunga. Nah, itu kita sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Profil pelajar Pancasila ya, ada 6 dimensi. Nah, profil pelajar Pancasila ini sangat penting kita praktekkan, kita terapkan di sekolah. Nah, ini juga kalau di lembaga PAUD, lembaga TK juga sudah terbiasa ya menggunakan dimensi yang 6 ini. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setiap hari kita sudah melakukannya. Ada contohnya apa, Bu? Berdoa. Nah, itu juga contoh dari ini. Kemudian mandiri. Contohnya apa? Pakai sepatu sendiri, cuci tangan sendiri, ya. Iya. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak berani bertanya. Kemudian berkebinekaan global. Apa, Bu? Tidak membedakan
Iya, tidak membedakan teman, tidak membedakan latar belakang, misalnya dari agama, dari ras, dari keluarga. Iya, semuanya di situ harus saling menghargai. Kemudian bergotong royong, seperti kerja bakti di sekolah membersihkan halaman, ya mencapai rumput. Kemudian kreatif, kreatif mempunyai ide sendiri. Saya pinginnya seperti ini. Nah, dia buat seperti apa? Disiplin positif. Nah, ya. Berarti tadi yang pelajar Pancasila itu nanti semuanya akan terkait dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Wah, berarti kita itu harus disiplin. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita setiap saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat di lembaga kita. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari diri kita, dari dalam kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau belajar profil Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam juga sama. Internal, intrinsik itu disiplin dari dalam diri kita. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, kita itu memiliki motivasinya itu dari luar apa dari dalam diri kita sendiri. Nah, satu, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, motivasi yang paling rendah. Koyo mono, kita melakukan sesuatu itu takut karena dihukum gitu ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi satu tingkat di atas motivasi pertama biasanya dilakukan mendapatkan pujian dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin karena motivasi perilakunya bersifat internal atau bukan eksternal. Nah, misalkan begini Bu contohnya, saya berangkat pagi sekolah tepat waktu, tapi kok takut barangkali nanti kalau terlambat saya mau dihukum sama kepala sekolah. Saya berangkatnya basi, saya berangkatnya tepat waktu. Itu motivasi dari mana Bu? Eksternal dari luar ya. Berarti tidak dari dalam diri kita ya. Apalagi penghargaan ya. Iya, misal butuh ini, Budi berangkatnya tepat waktu kasih. Wah, ingin dipuji sama orang. Wah, itu juga motivasi dari anak buahnya. Iya, biar anak buah ngawang itu ibu kepalanya ya, rajin gitu. Itu juga pujian dari orang lain. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, kalau identitas gagal itu seperti tadi Bu, hukuman. Hukuman itu berarti hal yang tidak baik, ya, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi memang. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Anak akan membenci peraturan. Nah, di sini ada identitas sukses, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek.
anak akan mematuhi aturan. Kalau di hukuman tadi, anak itu pasti akan benci aturan. Wah, aku tidak mau mematuhi aturan itu karena nanti saya dihukum. Malah menambah benci. Nah, kalau konsekuensi, di sini ada tanggung jawab. Anak-anak itu nanti akan ada tanggung jawabnya. Nah, ada kemudian restitusi. Nah, merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka waktu panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dengan restitusi ini kita bisa menyelesaikan masalah. Ada contoh kasus nih. Anak disuruh berdiri di depan kelas selama 5 menit karena tidak merapikan mainan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dua, anak tidak ikut istirahat dan harus menyelesaikan tugas yang belum selesai karena tadi anak datang terlambat. Atau jelas hukuman. Yang kedua, harus ada konsekuensi. Ya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi mengganti konsekuensi. Wah, hebat teman. Mas, anak disuruh lari di halaman karena baju tidak berat. Hukuman ya. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ibu-ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada pembuatan itu untuk tadi semua lingkungan. Contoh di kelas, misalkan ada anak yang tidak membawa bekal, apa yang dia lakukan? Membuat untuk bertahan. Komentar sama temannya. Yang dua, kasih sayang dan manajer. Kebutuhan bersosialisasi dengan teman dan guru dan lain-lain. Nah, perilaku anak ini di sekolah juga membutuhkan kasih sayang. Ada penghukum, ada pembuat dari orang merasa lainnya. Tidak ada yang itu tidak bisa merangkumi karena sama-sama nantinya itu akan membekas biar anak-anak yang ketiga yang tidak penguasaan kebutuhan. Kemudian ada kemampuan perilaku kontrol positif selalu yang positif ada aman dan kebebasan. Kebutuhan lagi kontrol dirinya anak bebas memilih pembelajaran. Posisi yang paling bagus yang anak adalah manajer aktif. Karena manajer ini pembelajaran kasih satu berpusat pada ada murid yang berlari tergesa-gesa. Misal kita membuat 3 kelas sudah selesai. Akhirnya tidak diperbolehkan masuk, tapi anak-anak yang itu anak terlambat lagi. Kamu terus yang terlambat karena kesenangan tidak diperbolehkan masuk dan harus berdiri bermain. Itu kita sudah menerapkan dalam posisi apa dulu? Bermain. Hukuman. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ibu-ibu. Kebutuhan bertahan hidup dunia. Bertahan hidup itu untuk di semua lingkungan. Contoh di kelas. Misalkan ada anak yang tidak membawa bekal. Apa yang dia lakukan? Untuk bertahan. Komentar sama temannya. Ada juga soal kasih sayang dan rasa kita terima. Nah, kebutuhan untuk bersosialisasi dengan teman, waktu dan lain-lainnya. Baik, nah, jadi anak-anak ini di sekolah juga membutuhkan ini masih posisi apa Bu? Gurunya, manajer teman-temannya, ada posisi kontrol restitusi. Ini juga bahasa yang asing ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kalau penghukum ibu-ibu bagus apa tidak? Tidak. Pembuat rasa bersalah bagus ya? Tidak. Teman, jadi teman. Baik. Pemantau, semuanya ada bagian dan tidaknya. Kemudian manajer. Kalau di penghukum ada perilaku kontrol negatif. Yang negatif berarti yang tidak baik. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Itu tidak bagus. Itu tidak bisa kita terapkan.
karena nantinya itu akan membekas di pemikiran anak-anak itu hal yang tidak baik. Nih. Kemudian ada perilaku kontrol positif. Yang positif ada teman dan pemantau. Ada lagi kontrol diri, manajer. Nah, di sini posisi yang paling bagus, yang paling tinggi adalah manajer. Karena manajer ini, kasus 1, ada murid yang berlari tergesa-gesa menuju kelas karena sudah terlambat. Iya. Akhirnya tidak diperbolehkan masuk kelas oleh gurunya. Guru, terlambat lagi. Kamu terus yang terlambat. Karena kamu terlambat, tidak diperbolehkan masuk dan harus berdiri di depan pintu selama pelajaran. Posisi apa, Bu? Hukuman. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Gurunya, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini masuk posisi apa, Bu? Manajer. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu aturan, kesepakatan yang dibuat bersama guru dengan murid agar kelas itu tercipta kelas yang nyaman, tertib. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Apa hubungannya, Bu, dengan profil? Jadi anak mandiri, disiplin, mandiri, ya. Nah, itu bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang umum. 2. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 3. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. 4. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. 5. Semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti di kelas itu guru sama muridnya membuat keyakinan. Contohnya, jagalah kebersihan. Berarti semua jagalah kebersihan. Berarti semua tentang kebersihan itu masuk sini. Ini keyakinan kelas. 2. Budayakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. 3. Buanglah sampah di tempat sampah. 4. Rapikan mainan setelah bermain. Terus ada peduli, ada apa, bisa dibuat bersama dengan anak-anak. Ini keyakinan kelas. Nah, ini yang pertama waktu saya buat, Bu. Saya buat sama anak-anak. Ya, ini saya penjelasan dulu. Kita mau buat keyakinan kelas ya anak-anak ya. Aturan-aturan apa yang kita buat di kelas ini, yang kita sepakati bersama. Nah, agar apa ya kelas kita itu kalau sudah ada aturan berarti harus apa? Nah, bintang. Nih bintang merah, bintang kuning nih hasilnya ini. Nah, ini setelah itu saya potret anak-anak. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi restitusi itu juga kita dialog. Kemudian saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Nah, di posisi manajer ini juga kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kita panggil anaknya yang buat kesalahan. Nah, ada menstabilkan identitas. Berarti di sini kita tanya ke anak, membuat kesalahan itu berarti tadi
Waktu kita tahu anak itu buat kesalahan, kita tanya-tanya. Di sini kita menstabilkan identitas dulu. Di sini kita tanya-tanya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru juga bisa berdialog. Nah, bisa menstabilkan, bisa memvalidasi. Kamu tadi melakukan apa? Kamu harus bagaimana? Nah, itu di situ. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita di situ bisa berdialog. Kemarin yang kita buat itu apa ya? Keyakinan kelas kita itu apa ya? Akhirnya nanti anak tahu. Ini yang namanya segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapannya, ada menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Berarti ini Ibu, gambar saya waktu mempraktikkan restitusi ini sama Mbak Ning, maksud buang sampah sembarangan. Ini sama Mas Java, waktu Mas Java tidak mau merapikan mainan. Nah, ini saya panggil dua-duanya, saya tanya, kenapa kok tidak mau merapikan? Kenapa buang sampahnya sembarangan? Nah, terus saya tanyakan lagi, wah kita kan sudah buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kita apa kemarin? Nah, buat sampahnya di tempat sama Bu Guru. Nah, akhirnya kita bisa berdialog dan kita bisa menemukan solusi yang baik. Ini Ibu-ibu. Nah, ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kita ucapkan bersama-sama. Salam budaya, salam bahagia, bergerak, menggerakkan, merdeka. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.